Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang zalim itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Bukan Allah yang zalim terhadap mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi mereka sendiri. Makanya hati-hati, jaga hatinya. Mulai dari hal yang kecil, sampean belajar berinfak sedekah, belajarlah agar menjadi sebuah kecintaan, keikhlasan. Semua amal ibadah kita itu dikarenakan diniatkan karena Allah. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samamu tanazzahan qawli wa fi'li bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu daril qalbi inda jahli wa hayrati Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكوا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menutup hatinya dari petunjuk Allah,
yang ingkar hatinya dari pemberian Allah, dari nikmat-nikmatnya Allah, lan tughni anhum, tidak membutuhkan atas mereka, tidak dibutuhkan atas mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladukum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah ashabun nar, penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, di dalam api neraka, khalidun, selama-lamanya. Jadi ini menceritakan tentang orang kafir, orang fasik tapi yang kafir, yang meninggal dunia tetap dalam keadaan kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu lan tughniya, tidak membutuhkan. Al-ghniya itu kaya, tidak kaya, tidak butuh. Anhum, atas mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladukum, dan juga anak-anak mereka, minallahi syai'an, dari Allah sedikit pun, dari siksa Allah sedikit pun itu tidak berguna harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan kafir, anak-anaknya mereka walaupun anaknya soleh tidak berguna. Harta-harta mereka walaupun diinfakkan semua tidak berguna kalau meninggalnya, matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad kepada Allah, itu enggak ada gunanya. Ini orang tua yang kafir, walaupun anaknya soleh, tetap tidak bisa menolongnya. Kalau orang tuanya sudah kafir, hartanya walaupun dia sugih, kaya raya, namun dia matinya dalam keadaan kafir, juga tidak ada gunanya. Walaupun disedekahno kabeh, diinfakno kabeh, tidak ono gunane. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Syaratnya harus bertakwa. Takwa itu yang sungguh-sungguh, yang sering dibacakan oleh khotib di atas mimbar tatkala hari Jumat, tatkala mau sholat Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Anda membawa iman Islam di dadanya, ya. Kebalikannya sekarang itu seperti itu. Orang tuanya solehah, ibunya, anaknya yang nakal. Makanya di pondokno anaknya karena nakal, ya. Anaknya itu sampai cari cara kemana-mana anaknya supaya nggak nakal. Jawabannya dipondokkan, karena sudah orang tuanya nggak sanggup untuk mendidiknya, dititipkan di pondok pesantren biar anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Kok dilalah sekarang orang tuanya yang belok, ya. Anaknya sudah soleh, anaknya sudah soleha, orang tuanya kafir.
Na'udzubillah, orang tuanya nggak mau terhadap petunjuknya Allah. Na'udzubillah, orang tuanya nggak mau terhadap petunjuknya dari Allah yang lewat para ulama sebagai pewaris dari para nabi dan rasul. Nggak mau orang tuanya itu nggak mau terhadap petunjuk Allah yang lewat para ulama, nggak mau, tapi tetap mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleha. Orang tuanya nggak gelem, orang tuanya menutup diri dari petunjuk Allah, menginginkan anak-anaknya jadi anak soleha, gak mudeng. Nah, kebanyakan seperti itu. Coba sampean lihat tatkala mengantarkan anak ke sekolah yang itu kecil-kecil itu loh. Anaknya dimasukkan ke sekolah Islam favorit, tapi tatkala mengantarkan ibunya pakai rok ini. Lucu ngajarkan ke anaknya soleha, tapi penampilannya, kelakuan orang tuanya tidak mencerminkan soleha. Orang tua itu harusnya menjadi ustadz, menjadi uswah di dalam keluarga. Jangan menjadi uswatun sayyi'ah, jangan menjadi contoh yang jelek pada anak, tapi jadilah orang tua yang bisa dicontoh uswatun hasanahnya, contoh yang baik, jangan sayyi'ah tapi hasanah. Kalau itu terjadi sampai orang tuanya itu meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur kepada Allah, wa ulaika ashabun nar, mereka itu orang-orang tua yang seperti itu ashabun nar, menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan apa yang diinfakkan mereka orang yang kafir itu fi hadhil hayatid dunya, di dalam ini kehidupan dunia, di dalam kehidupan dunia ini, maksudnya gitu. Kamathali rihin, seperti diibaratkan rihin, angin, fiha, yang di dalam angin itu sirrun, ada hawa yang panas, sirrun, ada hawa yang dingin, asobat, yang menimpa harta kaumin, kebun dari suatu kaum, zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri, fa'ahlakathu, maka akan merusak itu angin terhadap kebun, terhadap amal-amalnya sampean. Yang kafir itu loh, orang tua yang kafir itu loh, amalnya yang ia sudah tanam, amalnya yang luar biasa banyak, kalau dia meninggalnya dalam keadaan kafir, maka diibaratkan angin yang di dalamnya mengandung hawa panas atau hawa yang sangat dingin, yang menimpa harta kaumin, yang menimpa kebun-kebun orang yang zalim pada dirinya sendiri, fa'ahlakathu, maka angin itu akan merusak kebunnya. Jadi kebunnya yang dia sudah tanam, kebunnya yang sudah dia rawat, mulai dari bibit sampai besar, akan rusak, tidak ada gunanya. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, dan tidak dizalimi mereka oleh Allah, walakin anfusahum yadhlimun,
dan melainkan mereka sendiri yang mendolimi mereka sendiri. Jadi orang zalim itu adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri. Bukan Allah yang zalim terhadap mereka, tapi mereka sendirilah yang mendolimi mereka sendiri. Makanya hati-hati, jaga hatinya. Mulai dari hal yang kecil, sampean belajar berinfak sedekah, belajarlah agar menjadi sebuah kecintaan, keikhlasan. Semua amal ibadah kita itu dikarenakan diniatkan karena Allah, tidak karena yang lain. Sirik-sirik kecil dibuang dari dalam dada kita, dijauhkan sirik-sirik kecil itu. Apa itu? Sirik-sirik kecil itu loh, apa namanya? Sirik kecil itu loh, apa namanya? Ria, ingin dilem orang lain, ingin dipuji orang lain, berbuat baik bukan karena Allah tapi karena orang lain. Itu namanya ria. Itu akan menghapus pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang sudah kita rawat, yang sudah kita tanam mulai dari kecil, mulai dari bibitnya. Di sini diibaratkan sebuah kebun yang diterjang oleh angin, yang di dalam angin itu mengandung hawa sangat panas atau hawa yang sangat dingin yang akan menghancurkan kebun itu. Sampai sudah merawatnya, sampai sudah menanamnya mulai dari kecil, dirawat, dipelihara, kok dilalah ada angin, puting beliung datang, hawanya sangat panas atau sangat dingin, nyasak kebunnya sampean, habis kebunnya. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, amal ibadahnya nggak ada gunanya. Makanya hati jangan sampai kita beribadah karena orang lain, karena selain Allah jangan sampai itu terjadi. Ibadahlah karena Allah, mengharap ridho dari Allah atas dasar cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, takut melupakan Allah walaupun hanya satu saat saja. Semua dilandaskan karena Allah. Enak kalau semua amal ibadah kita diniatkan karena Allah. Toh ada kurang-kurangnya ibadah, Allah lah yang akan menyempurnakan. Toh ada kurangnya sedikit dari amal ibadah kita, Allah lah yang menyempurnakannya. Karena Allah Ar-Rasyid, Zat yang maha menyempurnakan, ya. Jadi di sini nggak ada gunanya kalau kita mati dalam keadaan kafir, harta kita dan anak-anak kita juga nggak ada gunanya. Perlu kalian ketahui bahwa kadang harta kita, anak kita bisa jadi fitnah. Anak-anak kita itu loh, besok sampai belum punya anaknya, anak-anaknya sampean dulu besok bisa jadi qurratu a'yun, penenang jiwa tatkala kita melihatnya. Makanya sampean belajar doa mulai sekarang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Jadi pendingin pandangan mata, penghibur hati. Kalau lihat anak itu senang kok. Ya, tatkala sampean kerja terus datang melihat anak, langsung capeknya hilang.
apalagi lihat ibunya anak ya. Di anak itu ada yang menjadi qurrati a'yun, menjadi pendingin, penenang di jiwa ya. Ada juga anak itu menjadi perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Gimana surat Kahfi? Harus paham sampean. Jadi harta dan anak juga menjadi perhiasan dalam kehidupan dunia. Makanya hati-hati merawat harta, merawat anak, harus hati-hati. Ada juga innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Bisa juga harta dan anak itu menjadi fitnah. Ada juga istri dan anak juga bisa jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hati-hati orang yang beriman itu. Ujiannya itu loh. Besok istrinya kalian itu loh, anak-anaknya kalian itu loh bisa jadi musuh. Supaya nggak jadi musuh, anak-anaknya besok dipondok dimasukkan ke dalam pesantren, biar dia dekat dengan Al-Quran, biar dia dekat dengan masjid, biar dia dekat dengan para alim ulama. Karena dari tiga hal inilah yang akan mendidik anak-anaknya kalian besok ya, supaya menjadi anak yang soleh. Tugasnya sampean kirimi anaknya ya, doakan anaknya, tega kalau nggak tega mulai dari kecil melengsi nanti anaknya sampean ya. Sekarang dunianya udah beda dengan yang dulu, bukan dunianya ya, orang-orangnya, pola pikirnya yang beda. Kalau dunianya pancetnya, orang-orangnya beda, pola pikirnya beda dengan yang zaman old dulu, apalagi zaman new, zaman now, zaman milenial. Besok ujiannya tambah berat, tantangannya juga tambah berat. Harus kita bekali anak cucu kita dengan tiga hal tadi: dekatkan dengan ulama, dekatkan dengan masjid, dan dekatkan dengan Al-Quran. Itu benteng bagi mereka, pondasi bagi mereka untuk bisa menghadapi kejamnya orang-orang, bukan kejamnya dunia ya, kejamnya orang-orang, zalimnya orang-orang. Ini aja zaman now aja sudah banyak orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ibaratkan lilin, inginnya menerangi sekitarnya, tapi yang terbakar dirinya sendiri. Hati-hati, niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Nggak boleh mendolimi dirinya sendiri, itu nggak boleh. Nggak ada itu biar aku aja yang tersiksa, asalkan dia bahagia. Nggak bisa. Aku ikhlas engkau bersanding dengannya, asalkan engkau bahagia. Nggak bisa. Kalau sampean sudah yakin itu calonnya sampean, harus jihad. Kalah harta, gimana katanya kalau santri? Kalah pondok, menang toko, menang bungo. Kalah pondok, menang dungo. Kalah apa lagi? Kalah pupuk. Jadi visel biar gantengnya, dirawat biar oke ya.
Jadi itu ya, jadi hati-hati, zaman ke depan tantangannya lebih berat dari zaman sekarang. Makanya kita harus mempersiapkan anak keturunan kita agar mereka mampu untuk menghadapi kekejaman zaman yang gila, kekejaman yang gilani, zaman yang gilani. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah anak yang soleh solehah dan mempunyai keturunan yang soleh solehah dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Tuhanku, mohon ampunanmu atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku, ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an